Kita sudah mendengarkan tadi pemirsa sebelum jeda bagaimana pandangan dari Pak Peter Abdullah mengenai carut marut minyak goreng atau distribusi minyak goreng di tanah air ini. Bahwa memang harus ada penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang disebut sebagai mafia, itu adalah hal yang penting. Tapi di sisi lain ada hal yang lebih urgent untuk diselesaikan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai kemudian tidak terkoordinasi dengan baik ataupun juga tidak terlalu terburu-buru. Ini kemudian bagaimana penyelesaiannya, termasuk juga masalah kelangkaan ketersediaan minyak goreng yang sampai saat ini juga masih belum mendapatkan solusi. Karena di berbagai daerah, tadi Pak Munci sudah bercerita, masih ditemui kelangkaan atau kondisi langka minyak goreng ini tidak sesuai dengan jumlah keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal lain mungkin Pak yang diinginkan oleh pihak pasar begitu selain adanya atau tercukupnya ketersediaan jumlah minyak goreng? Ya, jadi Mbak Putri, perlu kami sampaikan bahwa kan harga itu kan sebenarnya jika gini, hukum ekonomi itu kan kalau supply itu cukup dan seimbang dengan demand, maka pasti harga akan menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Begitu pula sebaliknya, kalau antara demand dan supply-nya nggak seimbang, pasti akan jomplang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap bahwa apapun lah itu jenis minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa membanjiri pasar. Itu pasti akan terjadi penyesuaian dan atau mekanisme harga yang wajar. Nah, kami juga berharap, kan ini kita kadang berharap dengan swasta itu kan agak susah. Nah, yang paling bagus adalah memang pemerintah itu menugaskan BUMN untuk mendistribusikan minyak goreng ini di pasar-pasar tradisional gitu. Karena kalau di pasar-pasar tradisional itu lebih banyak lebih banyak masyarakat pada umumnya yang berbelanja ke situ. Di samping itu kan kalau pasar-pasar tradisional itu kan hampir tersebar di seluruh Indonesia, minimal satu kecamatan itu minimal satu pasar. Bahkan sekarang sudah banyak sekali pasar-pasar desa. Nah, kalau ini bisa didistribusikan oleh BUMN, misalnya ID Food, dan kebetulan sekarang ID Food itu sudah diberikan tugas, dan kami berharap kuota ID Food untuk pendistribusian itu lebih besar gitu loh, sehingga sudah semuanya sekarang itu melalui ID Food. Saya rasa ini akan segera pulih. Baik. Pasokan dan atau ketersediaan minyak goreng di pasaran ya. Ya, baik. Gitu. Pak Peter Abdullah juga mungkin punya tanggapan mengenai salah satu opsi atau solusi yang sempat dilontarkan oleh Pak Muji tadi mengenai masalah distribusi. Kemudian juga Pak Peter, kita tahu bahwa ke depan ini di bulan Ramadan menjelang Lebaran juga kebutuhan masyarakat akan minyak goreng semakin tinggi, tapi justru daya beli masyarakat ini juga sebenarnya tidak menyesuaikan dengan harga yang dikeluarkan ataupun juga harga minyak goreng di pasaran. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mengenai hal ini? Ya, yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Muji, ya, saya sudah sejak awal sudah menyampaikan ketika pemerintah menetapkan harga yang begitu rendah di bawah harga pasar, kecenderungan para pelaku usaha untuk melakukan penimbunan, penyelewengan, itu akan sangat besar. Oleh karena itu, kebijakan untuk menetapkan harga di bawah pasar itu harus diimbangi dengan upaya pemerintah harus menguasai distribusinya. Dalam artian, kita kan tidak bisa mengatakan, pengusaha, harga jual eceran tertinggi untuk minyak curah 14.000, ya. Tetapi pemerintah nggak punya barangnya. Jadi bagaimana kita membayangkan para pengusaha, ya, yang memang orientasinya itu adalah profit, itu akan menjualnya walaupun diiming-imingi dengan subsidi, ya mereka akan lebih mencari yang lebih tinggi, keuntungan yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau memang pemerintah menginginkan harganya murah barangnya tersedia, pemerintah memang harus turun ke lapangan, ya, seperti kata Pak Muji tadi, menugaskan misalnya Bulog untuk melakukan operasi pasar, beli barangnya, jual pada harga yang memang diinginkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, ya, dengan pemerintah menguasai barangnya, menguasai distribusinya, maka ada jaminan untuk di pasar itu
ketersediaan itu terjadi, ketersediaan barangnya terjadi. Kalau hanya menetapkan harga saja tanpa langsung terlibat di dalam pendistribusiannya, itu kecenderungannya akan seperti sekarang ini, ya, akan banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, karena sekali lagi para pengusaha itu adalah mereka akan lebih mengutamakan profit. Mereka bukan lembaga sosial, bukan lembaga pemerintah yang mereka keinginannya hanya profit. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan daya beli. Ya. Daya beli ini memang yang sekarang ini yang paling penting adalah di tengah kondisi ya, pandemi, ya, memang beberapa kelompok masyarakat kita, khususnya masyarakat bawah, itu mengalami penurunan daya beli. Ya, ada beberapa yang dari mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, atau yang gajinya yang dikurangi, dipotong. Ya. Hal-hal ini kan mengurangi daya beli. Nah, mengurangi beban mereka, masyarakat yang mengalami kekurangan daya beli ini adalah caranya adalah ya menahan agar supaya tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Ya. Jangan sampai mereka sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya sudah daya belinya turun, digerogoti oleh inflasi yang lebih tinggi juga. Nah, untuk itu pemerintah diharapkan ya menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih meyakinkan untuk tidak terjadi inflasi yang lebih tinggi. Ya. Nah, atau memberikan bantuan-bantuan secara langsung, ya, seperti minyak goreng ini. Ya, minyak goreng ini pemerintah niatnya baik sejak awal, yaitu dengan menetapkan harga eceran tertinggi yang 14.000 yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Tetapi kebijakan itu kelemahannya adalah tidak diiringi dengan pengawasan, tidak penguasaan distribusi, penguasaan barang yang cukup oleh pemerintah. Pemerintah sekarang untuk yang kelompok menengah atas, oke lah, bisa beli minyak goreng yang premium dengan harga pasar. Tetapi untuk masyarakat bawah yang mengalami kekurangan atau penurunan daya beli, ini diberikan subsidi. Nah, ini yang harus benar-benar fokus ya untuk diyakinkan bahwasanya barangnya ada. Baik. Jangan sampai seperti yang kemarin. Atau Baik. juga pemerintah juga memberikan bentuk-bentuk bantuan yang lain. Ya. Menahan agar supaya tidak terjadi inflasi oleh kebijakan-kebijakan seperti dan ini kan ke depan ada kebijakan kenaikan PPN, Ya. ada kebijakan kenaikan gas, ya, dan lain-lain. Itu semuanya akan mendorong inflasi yang lebih tinggi, sekaligus menggerogoti juga daya beli masyarakat yang memang sudah terlanjur turun karena pandemi. Baik. Baik, Pak Peter, mungkin terakhir harapannya Pak Muji. Baik, jadi pedagang pasar itu berharap bahwa untuk bisa continue menjual barang-barang kebutuhan masyarakat dan juga supaya mendapatkan keuntungan, maka kami berharap bahwa barang tersebut itu tersedia di pasaran. Baik. Gitu. Jadi kami belanja gampang, kami kepada siapa, kapan mesti di-deliver segala macam. Jangan sampai sekarang di-deliver nih operasi pasar. Nanti paling itu hanya sehari 2 hari. Setelah itu seminggu kemudian atau minggu depan baru di-deliver lagi. Atau baru didistribusikan lagi. Ya sama aja akhirnya, karena barangnya langka atau tidak ada, telat pengiriman, akhirnya jadi mahal lagi. Nanti setelah itu loh, terus ini usaha apa gitu. Nah, akhirnya kami juga secara pendapatan juga pasti akan berkurang juga, karena masyarakat yang seharusnya itu kan tukang pecel lele, tukang gorengan segala macam yang biasanya belanja tepung, belanja minyak goreng di kami itu, akhirnya ya kemudian mencarilah ke tempat yang lain yang ada gitu. Makanya kami berharap bahwa kepada pemerintah untuk misalnya bisa segera mendistribusikan secara merata kepada pedagang pasar, dan kalau bisa secukupnya gitu. Jadi jangan sampai kurang, karena ini akan berpengaruh terhadap harga di pasar dan akhirnya tidak tercipta stabilitas harga yang diinginkan. Pak Muji, kami dapatkan harapan Pak Muji mewakili para pedagang pasar seluruh Indonesia dari APPSI. Kita harapkan ini juga menjadi masukan bagi pemerintah. Terima kasih juga Pak Peter Abdullah sudah memberikan masukannya, pandangannya kepada pemerintah. Semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Selamat malam kepada para narasumber Pak Muji dan juga Pak Peter.